Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, kita langsung saja, ini sesi pertama ya dari kajian buku kita. Harapannya sebenarnya semoga di Pangsut ini nanti punya culture literasi yang kuat ya, dan itu dimulai dari konsistensi kita untuk membaca buku. Dan membaca saja kadang juga tidak cukup, karena kita juga perlu sharing apa yang kita baca ke orang banyak gitu loh. Jadi kalau hari ini yang baru berkumpul adalah dari kita-kita sendiri, ya harapannya nanti bisa penuh ya, maksudnya satu semacam majelis gitu ya, jadi majelis literasi gitu kan. Harapan kita seperti itu ke depannya. Untuk mengawali sesi pertama kita di kajian buku, so far namanya kajian buku ya, so far ya. Nanti divisi kajian bisa mempertimbangkan lagi nanti namanya apa. Oke, sebagai pembuka kita akan membahas bukunya Erich Fromm yang berjudul The Art of Loving, ya. The Art of Loving atau seni mencintai. Jadi seni di sini diartikan tidak dalam estetika ya, tidak dalam pengertian estetika seperti seni budaya gitu. Tapi seni di sini kalau dalam beberapa kajian yang dimaksud adalah keterampilan gitu. Jadi keterampilan dalam mencintai, seolah-olah kita itu bisa mencintai dengan sendirinya. Nah, kalau kata Erich Fromm, masa sih gitu kan? Nah, masa sih? Oleh karena itu kita lihat nih cara mencintai yang benar ala Erich Fromm. Kita kenalan dulu dengan penulisnya. Jadi Erich Fromm dia dari Jerman. Saya nggak tahu ejaan Jermannya seperti apa ya. Erich Fromm atau Erich Fromm gitu ya. Ya terserah, bebas. Yang penting yang dimaksud adalah beliau. Jadi itu gambarnya, dan itu buku yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Ada juga yang diterbitkan penerbit Basa Basi, itu judulnya Seni Mencintai. Kalau yang dari Gramedia judulnya The Art of Loving, memaknai hakikat cinta. Nah, Erich Fromm ini lahir di Frankfurt, Jerman tahun 1900 pas ya. Beliau meninggal di Swiss tahun 1980, jadi usianya sekitar 80 tahun. Dia merupakan seorang psikoanalis. Jadi kalau cabang-cabang dari psikologi, kalau kamu nanti belajar psikologi itu diantaranya adalah psikoanalisis. Tapi dia juga seorang sosiolog karena dia tergabung dalam keanggotaan Frankfurt School atau sering disebut mazhab Frankfurt kalau di sosiologi. Nah, beberapa karyanya bisa kalian baca ya, ada Fear of Freedom, kemudian ketakutan, fear itu ketakutan ya benar ya, ketakutan atas kebebasan, kemudian seni mencintai, Marx Concept of Man itu konsepnya Karl Marx ya, sosiolog tentang manusia, ada The Sane Society, The Art of Being, seni menjadi ya, atau seni berada, kemudian On Being Human, dan The Art of Listening. Nah, di antara sosiolog yang bukunya banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Erich Fromm. Jadi seperti The Art of Listening, kemudian Revolution of Hope, Revolusi Harapan, itu juga diterjemahkan oleh Erich Fromm ya. Jadi banyak buku-buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, khususnya bukunya Erich Fromm itu sendiri. Oke, kita mulai ya, semoga waktunya cukup karena kita agak ngaret tadi sekitar 20 menit. Oke, bismillah. Pertama, sebelum kita membahas tentang apa itu cinta gitu ya, saya disclaimer dulu, pasti di kepala kalian kalau bahas cinta tuh yang bucin-bucin ala novel ya kan, lawan jenis gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah cinta wajahnya hanya itu, atau cinta itu punya banyak wajah yang lain gitu kan, yang ingin kita ketahui. Nah, sebelum ke basic seperti definisi dan lain sebagainya, kita bisa mulai dulu dari kenapa sih manusia, kenapa sih individu itu jatuh cinta atau mencintai.
secara psikologis dan secara sosiologis gitu ya, serta filosofis. Nah, kata Erich Fromm, manusia itu ketika dia dilahirkan tuh punya persoalan, dia punya masalah, dia punya problem. Nah, problem itu adalah, kalau Fromm nyebutnya problem eksistensi, problem apa ya, ketertampilan kalau istilahnya saya. Jadi ketika kamu lahir, ketika kita lahir sebagai manusia itu kita punya masalah merasa ada atau tidak. Nah, kita itu baru merasa ada sebagai manusia itu kalau ada orang lain. Ya, kalau ada orang lain. Nah, oleh karena itu maka persoalan atau problem dasarnya manusia adalah dia tidak bisa hidup sendiri. Dia tidak bisa terpisah. Dan dia galau atau cemas kalau dia merasa tidak berdaya. Makanya ada yang bilang kalau bayi itu lahir kenapa menangis, itu karena dia terlepas dari ruang space yang paling nyaman, yaitu rahim. Dan dia harus menghadapi dunia yang complicated, yang penuh dengan ya persoalan, overthinking, kecemasan gitu ya. Padahal dia udah enak-enak tuh di dalam rahimnya ibu. Ya kan, gak usah mikir tugas sosiologi, ya kan, gak usah mikir deadline tugas apa gitu kan. Jadi pokoknya tinggal udah hidup di dalam rahim, dapat suplai makanan dan seterusnya gitu. Kenapa menangis diantaranya pemaknaannya ya, entah seperti itu artinya atau tidak ya wallahu alam, tapi pemaknaannya adalah karena dia terpisah dari ibunya. Nah, oleh karena itu, karena manusia punya problem tentang kesendirian, dia tidak bisa hidup sendiri, makanya manusia punya keinginan terdalam, yaitu meninggalkan penjara kesendiriannya. Bagaimana dia harus bersatu dengan yang lain, merasa tidak sendiri. Jadi awal kita butuh cinta itu karena kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, itu asbabun nuzulnya, sebab musabab manusia bisa jatuh cinta itu karena dia tidak bisa hidup sendiri. Ya, ini mirip-mirip sosiologi ya, karena yang punya teori sosiolog gitu ya. Oke, jadi kita tahu ya kenapa manusia itu jatuh cinta atau butuh cinta, karena dia tidak bisa hidup sendiri. Nah, jawabannya apa? Terus manusia harus ngapain kalau dia tidak bisa hidup sendiri? Nah, Fromm menjelaskan ada beberapa jawaban. Ada beberapa jawaban untuk mengatasi persoalan kesendirian, persoalan keterpisahan dan ketidakberdayaan. Nah, di antara 6 jalan untuk mengatasi masalah kesendirian dan keterpisahan, 4 diantaranya tidak dianjurkan, 5 diantaranya tidak dianjurkan oleh Fromm. Yang dianjurkan adalah yang terakhir, yaitu jalan cinta. Oke, kita bahas satu-satu ya, singkat saja. Jadi yang pertama, manusia itu bisa merasa tidak sendiri. Dia bisa mengatasi persoalan kesendiriannya yang pertama melalui jalan kondisi orgiastik namanya, kalau kata Fromm. Kondisi orgiastik itu sarananya atau instrumennya apa? Misalnya aktivitas-aktivitas seperti obat-obatan, alkohol, dan aktivitas seksual. Contohnya begini, kenapa seseorang misalnya, atau ada kasus miras atau anak-anak remaja yang minum minuman keras atau bahkan merokok, itu kalau pakai kacamatanya Fromm, dugaan pertama adalah dia kesepian. Dia tidak punya jalan pelampiasan untuk mengatasi kesepiannya atau kesendiriannya. Makanya dia butuh sesuatu yang bikin dia melayang, ngefly. Nah, diantaranya adalah alkohol. Bisa nggak Pak itu mengatasi kesendirian? Bisa. Tapi kata Fromm, temporer, sesaat. Karena sesaat, maka dia membutuhkan konsumsi yang berulang-ulang. Jadi kenapa orang merokok tuh nggak cukup 1 batang? Dia akan memulai batang-batang yang lain. Batang kedua, batang ketiga. Kenapa alkohol kemudian membuat seseorang jadi kecanduan? Karena kalau efek dari alkohol itu berhenti, dia akan merasa terasing lagi, terpisah lagi, sendiri lagi. Sehingga dia butuh botol kedua, botol ketiga, dan seterusnya. Gitu loh. Jadi dia bisa mengatasi kesepian, iya, tapi
secara temporer, sesaat, nggak selamanya. Itu kondisi orgiastik, sehingga Fromm tidak menganjurkan jalan yang ini karena nggak menyelesaikan persoalan sama sekali. Nah, yang kedua, cara mengatasi kesepian yang lain adalah konformitas. Konformitas itu selaras sama masyarakat. Jadi kalau kamu hidup di lingkungan pesantren, itu ya kamu harus berpakaian ala pesantren, kan? Kenapa begitu, Pak? Ya karena kamu berpakaian yang bukan ala pesantren, berarti kamu melanggar nilai dan norma. Kamu terasing, dianggap penyimpang, dianggap tidak baik, dianggap buruk misalnya. Sehingga kamu akan tetap terasing tuh. Jadi kamu merasa tidak terasing, merasa tidak sendiri kalau kamu sebatas ikut dengan standar atau sistem sosial yang ada. Jadi itu tidak memberikan jawaban yang sesungguhnya kalau kata Fromm. Yang ketiga, rutinitas kerja atau kalian belajar. Di antara alasan kamu sekolah, di antaranya kalau pakai kacamata Fromm adalah karena kamu nggak kuat kalau sendirian. Kalau di sini bisa ketemu Keiro, di sini bisa ketemu Padma gitu ya, yang suka tanya-tanya di kelas gitu kan. Nah itu bisa ketemu Karisa, itu kan nggak merasa sendiri. Di antaranya rutinitas, sesuatu yang rutinitas itu kan bikin kita nggak merasa tidak sendiri. Tapi tetap saja kan kita juga akan pulang ke rumah. Saya juga harus pulang ke rumah. Sehingga rutinitas ini tidak bisa menjadi jawaban permanen atas persoalan kesendirian. Nah, ada lagi aktivitas kreatif. Misalnya kamu berkarya, yang suka melukis misalnya. Kamu menuangkan emosimu, kamu menuangkan idemu dalam lukisan itu kan. Kamu merasa menyatu dengan lukisan itu. Kamu merasa menyatu dengan lagu yang kamu bawakan. Kamu merasa menyatu dengan desain yang kamu buat. Kamu merasa tidak sendirian. Tapi lagi-lagi itu temporer, sesaat. Apa kamu akan melukis 24 jam? Apa kamu akan bernyanyi 24 jam? Ya kan? Apa kamu nonton Resident Evil Dead Island 24 jam misalnya gitu kan. Kan enggak, ya kan? Jadi ketika kamu sudah selesai dengan aktivitas kreatif, kamu kok overthinking lagi gitu kan. Kamu merasa kesepian lagi, kamu merasa sendiri lagi. Sehingga aktivitas kreatif berkarya juga bukan jawaban yang permanen, tapi jawaban yang temporer atau sesaat. Yang kelima itu namanya penyatuan simbiotik. Penyatuan simbiotik itu misalnya kamu punya hubungan tertentu dengan seseorang, ya, relasi tertentu dengan seseorang. Kalau sosiologi menyebutnya relasi interpersonal antara individu dengan individu. Nah itu ada dua jenis tuh. Yang pertama masokisme. Jadi kamu merasa tidak sendiri kalau kamu menyerahkan dirimu untuk orang yang kamu anggap kamu cintai atau sayangi. Jadi kamu diminta ngapain aja mau, misalnya diminta jemput di tempat les mau, diminta kasih barang sesuatu mau, ngerjain tugas matematika mau misalnya gitu, dan seterusnya. Jadi kamu merasa tidak terasing ketika kamu kalau di sini istilahnya alienasi itu diasingkan gitu loh. Kamu diperbudak, kamu jadi budak seseorang misalnya, kamu jadi bawahan seseorang misalnya, kamu rela menjadi bawahannya, kamu rela untuk diperbudak asal kamu jangan meninggalkanku misalnya. Nah itu masokisme, dan itu bukan cinta, hati-hati, itu bukan cinta ya. Kalau kamu ada yang mengatakan aku melakukan ini karena aku cinta kamu bla bla bla, terus kamu mau ngapain aja gitu kan, buang-buang waktu kamu, itu bukan cinta. Itu namanya penyatuan simbiotik. Justru kamu yang nanti justru malah makin overthinking ya. Kamu akan terus diperalat oleh seseorang itu atau oleh individu itu. Dan itu bukan cinta, namanya masokisme. Orang yang cenderung menyerahkan dirinya kepada seseorang secara utuh, dia disebut sebagai seorang masokis, kata Erich Fromm. Kebalikannya itu adalah sadisme. Sadisme itu aktif, jadi dia yang menguasai seseorang. Kalau masokisme itu kan aku yang dikuasai oleh seseorang. Kalau sadisme itu aku yang menguasai seseorang. Kamu yang meminta temanmu, kamu yang meminta seseorang yang kamu cintai itu untuk memenuhi segala macam kepentingan kamu misalnya. Antar aku dong ke tempat les misalnya. Atau kerjain dong PR fisika aku misalnya, dan seterusnya gitu kan.
Jadi kamu yang memperbudak seseorang, kamu yang menguasai seseorang, mendominasi, mengeksploitasi seseorang, berarti kamu sadis. Gitu. Berarti kamu sadis, dan itu bukan cinta. Hati-hati ya. Dan itu bukan cinta. Jadi kalau kamu memberikan dirimu untuk dieksploitasi atau didominasi, berarti kamu masokis. Kalau kamu mengeksploitasi dan mendominasi, berarti kamu sadistik, kamu sadis. Gitu ya. Itu kalau kata Fromm begitu, dan itu bukan cinta. Dan itu bukan cinta. Jadi 5 jawaban awal yang dibaca oleh Fromm itu bukan jawaban untuk mengatasi kesendiriannya manusia. Jawabannya apa? Jawabannya adalah cinta. Nah, cinta itu apa? Nah, mari kita lihat cinta itu apa. Apakah cinta hanyalah kebucinan-kebucinan yang ada di sinetron, yang ada di novel gitu ya. Saya pernah baca novel itu judulnya Bad Girl versus Ketua OSIS. Saya baca novel itu waktu saya beneran jadi ketua OSIS. Dan saya coba cari-cari bad girl-nya yang mana ya, kayaknya gak ada ternyata ya. Itu kan indah-indah gitu kan, kalau di novel kan gitu. Nah, apakah cinta hanya satu wajah itu? Nah, kita akan lihat ya. Nah, cinta itu apa sih? Jadi ada definisi yang dibaca oleh Fromm tentang cinta dari masyarakat, dan ada definisi yang Fromm gagas sendiri. Nah, kata Fromm, mayoritas orang zaman sekarang itu artinya zamannya Fromm ya. Ini buku ditulis tahun 1959 atau 1960-an. Ya, kalau masih relate berarti zaman memang nggak berubah, gitu-gitu aja. Nah, kata Fromm, orang-orang zaman sekarang tuh menganggap cinta adalah sensasi yang menyenangkan, di mana untuk mengalaminya adalah soal keberuntungan semata, sesuatu yang hadir jika seseorang beruntung. Jadi cinta itu adalah ketika hanya orang-orang yang kamu anggap atau kita anggap beruntung saja yang bisa merasakan cinta atau jatuh cinta. Misalnya yang good looking, yang duitnya banyak, yang pinter, apalagi yang kamu anggap orang, wah dia mah pasti bisa dicintai tuh, wah dia mah penuh cinta tuh, misalnya. Hanya gara-gara basis fisik atau material misalnya. Seolah-olah cinta itu gak bisa dimiliki oleh mereka yang dianggap tidak beruntung gitu loh. Nah, ini yang dipersoalkan oleh Fromm. Nah, Fromm sendiri menganggap bahwa cinta adalah seni. Nah, layaknya sebuah seni, cinta itu butuh pengetahuan, latihan, dan praktik. Jadi cinta itu bukan, kalau saya pakai analogi Resident Evil lagi nih. Jadi dia bukan parasit yang masuk ke akal pikiran kamu terus ya udah kamu jatuh cinta, enggak. Cinta itu bisa dipelajari. Kamu menjadi orang yang penuh cinta tuh enggak butuh magic tertentu. Ini bisa dilatih. Sama seperti kamu latihan PBB, sama seperti kamu latihan basket, sama seperti kamu latihan melukis. Jatuh cinta atau cinta mencintai itu juga bisa dipelajari kalau kata Fromm ya. Nah, banyak orang, kata Fromm, banyak orang melihat masalah cinta itu sebagai soal dicintai bukan mencintai. Ya, jadi seolah-olah kalau kita ngobrolin tentang cinta tuh bagaimana caranya saya dicintai, bagaimana caranya saya layak untuk dicintai. Dicintai itu jangan mentok di aspek yang kepacar-pacaran ya, itu sempit banget sebenarnya. Karena dicintai itu bisa teman, sahabat, kemudian orang tua, guru, bahkan orang yang tidak kita kenal juga kadang juga mencintai kita gitu. Kalau kamu jatuh di jalan terus ada yang nolongin, berarti dia mencintai kamu pada saat itu. Kamu nggak perlu kenal dia gitu loh. Nah, jadi kata Fromm, orang banyak yang melihat cinta tuh soal bagaimana sih caranya saya dicintai. Nah, makanya banyak yang mengemas diri, kalau kata Fromm, mengemas diri dan semacam menaruh diri di dalam etalase. Atau yang lebih ekstrim lagi, menjajahkan diri. Jadi kita mengemas diri semenarik mungkin supaya ada yang mencintai kita, supaya kita dicintai. Nah, kita lupa bagaimana sih caranya saya untuk mencintai gitu loh. Nah, orang lupa untuk melakukan itu. Jadi geraknya adalah gerak pasif. Gerak pasif itu kamu nunggu, saya nunggu nanti siapa ya yang mencintai saya. Saya nunggu dicintai aja deh. Padahal kamu bisa memulainya dengan mencintai gitu. Nah,
Persoalan cinta dirasa merupakan persoalan objek bukan kemampuan. Objek itu tadi kamu pasif. Padahal kamu punya kemampuan untuk mencintai, kamu memilih diam dan menunggu bagaimana atau siapa yang akan mencintai saya. Padahal kamu sendiri bisa memulai untuk mencintai siapapun itu tanpa kamu harus menunggu. Gitu. Jadi ini persoalan kemampuan, ini persoalan keterampilan. The art yang dimaksud adalah keterampilan. Gitu ya. Sehingga kata Fromm ada kekeliruan tentang pemahaman awal atau pengalaman awal tentang falling in love. Jadi beda antara falling in love, being in love, dan standing in love. Falling in love tuh kamu jatuh cinta tuh kamu jatuh itu kan kadung, kayak kamu kesandung gitu. Kesandung kan kadung, jatuh ya udah gitu kan. Jatuh ya udah gitu, jatuh. Nah kalau being in love itu berarti kayak apa sih? Segala macam sisi kehidupan kamu ya isinya cinta gitu loh. Isinya rasa kasih sayang, isinya hal-hal baik gitu kan. Bukan pas momen-momen tertentu saja. Nah, kalau falling in love itu kan asumsinya kamu hanya mencintai pada momen-momen tertentu, pada ledakan-ledakan tertentu. Nah kalau standing in love itu ya, kalau ada yang mengkaji itu standing in love itu mirip kayak kita mendirikan sholat gitu. Sholat itu kan mendirikan ya, sholat itu didirikan kan, bukan momen-momen tertentu kan, tapi setiap waktu kan kamu beribadah, beriman. Nah cinta juga begitu. Cinta itu kamu bangkitkan, kamu standing kan gitu, kamu dirikan itu. Sehingga kalau kamu ketemu berbagai macam peristiwa, bawaan kamu tuh bukan, kalau bahasa Jawanya tuh misu-misu. Apa misu-misu itu? Ngedumel, ngomel, sumpah serapah, enggak itu. Tapi bawaan kamu adalah mendoakan, berbuat baik, mengatakan hal-hal yang baik. Karena apa? Kamu standing in love, mendirikan cinta. Dan being in love, berada dalam cinta. Jadi kayak kamu berada dalam taman bunga itu kan isinya hal-hal yang indah kan. Nah itu being in love tuh gitu. Menjadi pribadi yang penuh cinta. Tidak hanya dalam satu waktu. Susah Pak? Ya susah. Nah makanya butuh latihan kata Fromm. Oke, kalau masih belum paham kita pakai ilustrasi. Ya, misalnya asumsikan secara sederhana saja di antara gambar kiri dan kanan kira-kira yang terlihat bagus yang mana gitu aja. Kanan ya, karena realistik misalnya gitu ya, lebih realistik. Kalau dari kamu kanan gitu, ya. Lebih realistik. Padahal objeknya objek yang tidak indah, kemiskinan itu kan nggak indah. Gelandangan itu kan sebagai sebuah aspek visual kan tidak cukup indah daripada pemandangan gitu loh jika dibandingkan. Nah sedangkan yang ada di gambar ini pemandangan harusnya indah, tapi hasilnya tidak maksimal, tidak realistik. Sedangkan gambar kemiskinan, gambar kemalangan misalnya, ini indah karena realistik. Kamu seolah-olah melihat bapak-bapak dan anak kecil ini nyata gitu. Padahal ini objek yang tidak indah. Nah kenapa bisa begitu? Kaitannya apa dengan cinta? Sama, jadi kalau kamu mau mendapatkan, kalau kamu punya keterampilan melukis yang baik, objek apapun akan terlihat indah. Meskipun objek itu menurut kamu tidak indah seperti kemiskinan. Gitu loh. Meskipun objeknya tidak indah karena kamu bisa mencampurkan warna, kamu bisa membuat sketsa yang bagus, hasilnya realistik. Ketika kamu tidak punya keterampilan melukis atau menggambar sama sekali, dihadapkan sama pegunungan desa Santosa yang enggak ikut ya, ini kelas 10 belum bakti desa. Yang ikut bakti desa kemarin misalnya hamparan kebun teh indah banget. Tapi karena kamu enggak punya keterampilan melukis yang baik, ya kamu cuma gambar daun cuma seret gitu misalnya. Basic gambar pemandangan seperti ini misalnya gitu kan. Nah, cinta juga begitu. Kalau kita punya keterampilan mencinta, tahu caranya mencintai, siapa saja bisa kita cintai. Ya. Siapa saja bisa kita sayangi, siapa saja bisa kita cintai. Enggak harus yang good looking. Enggak harus yang omongannya manis. Enggak harus yang duitnya banyak. Enggak harus yang anak paskib. Enggak harus yang pakai seragam. Ya gitu ya. Nah, itu ilustrasinya. Ada quote dari Erich Fromm. Nah, cinta itu adalah kekuatan yang meruntuhkan tembok pemisah manusia dengan sesamanya. Kekuatan yang menyatukan dia dengan manusia lain. Cinta membuatnya mampu mengatasi rasa terasing dan terpisah
tapi membiarkannya menjadi diri sendiri demi mempertahankan keutuhan dirinya. Jadi cinta itu kan yang membuat kamu tidak terpisah dengan manusia yang lain. Kamu merasa tidak terasing gitu ya. Nah, itulah cinta. Kalau cinta membuat kamu terpisah sama orang yang lain, berarti nggak ada cinta di situ. Kalau ada orang ngomong aku mencintaimu tapi hasilnya kamu membenci yang lain, berarti nggak ada cinta di situ. Kalau kamu merasa sedang dicintai tapi kamu memblokir nomor temanmu sendiri, berarti hubungan kamu gak ada cintanya sebenarnya. Karena apa? Kamu justru membenci yang lain, kan aneh. Di satu sisi ada kamu mencintai seseorang, di sisi yang lain kamu membenci yang lain. Kamu sangat menyayangi sahabatmu, tapi kamu benci teman sebangkumu, itu buat apa? Gitu loh. Kamu sayang banget sama teman sebangkumu, tapi kamu benci banget sama guru sosiologi. Loh, berarti nggak ada relasinya, nggak ada, bukan cinta itu berarti. Cinta nggak membuat diri kamu terpisah dari yang lain, gitu loh. Ya. Oke, berikutnya soal memberi. Jadi salah satu karakter cinta adalah memberi. Kalau saya mengatakan memberi itu seolah-olah memberi itu barang ya. Barang, kue ulang tahun, coklat, bunga, apalagi perhiasan gitu kan, mobil, motor gitu kan. Kalau usia-usia saya begitu, konteks memberi itu harus ada barangnya itu. Tapi sebenarnya apa sih yang dikasih temanmu ke kamu, apa yang dikasih sahabat kamu ke kamu, apa yang dikasih orang tua kamu ke kamu, apa yang dikasih guru kamu ke kamu, apa yang diberikan manusia pada sesamanya. Dia mencurahkan dirinya yang paling berharga dan yang dia miliki. Dia mengabdikan hidupnya. Ini bukan berarti dia mengorbankan dirinya untuk orang lain, tetapi menyumbangkan apa yang hidup di dalam dirinya. Dia memberikan kegembiraannya, perhatiannya, pengertiannya, pengetahuannya, candanya, kesedihannya, seluruh ungkapan dan perwujudan dari yang hidup di dalam dirinya. Jadi sahabat kamu, teman kamu itu, dia gak pernah ngasih apa-apa ketika kamu ulang tahun, tapi tiap hari dia mau dengerin curhatan kamu yang itu-itu aja. Teman sebangku kamu itu nggak pernah kamu kasih, atau dia nggak pernah membelikan neraktir kamu misalnya. Teman sebangku kamu nyaris nggak pernah neraktir kamu, tapi dia mau dengerin keluhan kamu yang itu aja. Itu kalau dia nggak sayang sama kamu, bosennya setengah mati tuh. Tiap hari dicurhatin itu mulu ya kan. Tapi kenapa dia mau mendengarkan? Oh iya, terus dia kasih solusi yang sama juga kan. Solusinya itu lagi kan gitu. Diulang-ulang, tapi dia nggak bosan kasih solusi yang diulang-ulang. Karena apa? Dia sayang sama kamu. Gitu loh. Guru kamu, bapak ibu guru kamu misalnya, apa sih yang dia kasih? Dia mau kasih perhatiannya ke kamu. Dia mau kasih ilmunya ke kamu. Dia mau meluangkan waktunya untuk mau mendengarkan keluh kesah kamu, kebingungan kamu. Padahal hari ini misalnya harusnya guru kamu yang ada di depan ini pulang. Tapi dia mau meluangkan waktunya untuk menemani kamu membaca buku misalnya gitu. Ya asumsikan saja saya sayang sama kamu sebagai murid kan gitu kan gitu. Atau guru kamu sayang sama kamu sebagai murid kan gitu. Jadi dia yang diberikan, sebenarnya manusia itu memberikan apa sih? Memberikan apa yang hidup di dalam dirinya. Yang hidup itu apa? Candanya, jokesnya, emosinya, kesedihannya gitu loh. Bukan barang-barang yang sifatnya materialistik. Oke, berikutnya ada ilustrasi lagi nih. Jadi kenapa harus pakai buaya gitu ya? Jadi ada buaya yang diberikan sesuatu oleh seekor tupai, terus buaya bilang bahwa nothing inside, tidak ada apa-apa di dalam gitu loh. Terus si tupai bilang, ya it is love, you can see it, you need to feel it gitu. Kamu nggak bisa melihat cinta, tapi kamu butuh untuk merasakan itu. Cinta itu nggak bisa dilihat, objeknya gimana, wujudnya gimana nggak kelihatan. Tapi kamu bisa merasakan kan kalau ada orang sayang sama kamu, ya kan? Kamu bisa merasakan kan kedua orang tua kamu tuh sayang banget sama kamu, ngasih uang saku, ya kan? Terus dia nggak harus bentuk itu ya, mendengarkan apa curhatan kamu gitu kan, ngajak kamu jalan-jalan gitu kan. Jadi kamu butuh cinta, tapi dia nggak ada wujudnya. Jadi kalau ada yang bilang aku udah kasih ini bukti aku cinta kamu, enggak, tidak sesederhana itu, gitu loh. Nah, jadi cinta itu tidak bisa dilihat, tapi kamu butuh untuk merasakannya, gitu ya.
Oke, nah kalau cinta itu adalah kemampuan Pak, terus gimana cara saya mewujudkannya Pak? Gimana cara saya mengaplikasikannya? Pointer-pointernya, kisi-kisinya apa sih? Kisi-kisinya apa sih? Nah, From kasih beberapa poin nih. Jadi di dalam cinta itu kalau dibelah isinya ada 4 poin ini. Ada care, responsibility, respect, dan knowledge. Care itu artinya ya memberikan perhatian. Ya. Jadi kalau kamu mau mempraktikkan cinta, ya kamu harus memberikan perhatian ke orang yang kamu cintai. Atau ketika seseorang menyayangi, mencintai kamu, terus dia care, ya dia sudah punya satu elemen tentang cinta itu. Ya, care itu tidak hanya nanya kamu udah makan atau belum itu. Ya kalau kamu lapar kan pasti makan, nggak perlu ditanyain. Ya kan? Care itu ya sesuatu yang tidak kamu duga-duga, terus dia memberikan sesuatu atau membantu kamu, itu berarti dia peduli sama kamu. Atau jika geraknya adalah gerak dari kamu, ya kamu yang memberikan care itu ke orang lain. Kamu nggak kenal sama seseorang, kamu nggak kenal sama orang yang lewat, tapi bawaan kamu ingin membantu dia misalnya, kasihan dan lain sebagainya. Nah berarti kamu punya model pertama untuk bisa mencintai yang baik dan benar tuh, namanya care. Yang kedua tanggung jawab, responsible. Responsible itu artinya kamu bertanggung jawab atas keutuhan dan nasib dari orang yang kamu cintai. Kamu nggak pengen dia berbuat buruk, kamu nggak pengen dia menjadi buruk, kamu nggak pengen dia jatuh pada situasi yang buruk, sehingga kamu mengingatkan dia untuk tidak berada dalam situasi yang buruk. Ngingetin sholat, ya orang tua kamu mengingatkan kamu sholat, bapak ibu guru yang tiap duhur dan asar ngingetin kamu sholat, itu bentuk responsibility, bentuk dari kita sebagai guru itu mencintai kamu, sebagai siswa, sebagai murid, sebagai siswi gitu. Mencintai dalam kapasitas seorang guru kepada muridnya. Jadi kalau seseorang masa bodoh atau kalau kamu cuek atas nasib temanmu, dia kesulitan mengerjakan tugas, terus kamu tidak bantu misalnya. Bantu tuh bukan kasih contekan ya, tapi gini loh cara mengerjakannya gitu. Berarti kamu belum responsibel gitu. Yang ketiga itu respect. Respect itu artinya dalam cinta itu kita harus menghargai masing-masing dari individu itu punya kekhasannya sendiri-sendiri, keunikannya sendiri-sendiri. Jadi kalau ada orang saling jatuh cinta, terus yang satu suka baca buku, yang satu suka ngegame, terus diantara mereka dipaksain nih, kamu harus mau ngegame bareng aku gitu misalnya. Nah itu berarti bukan cinta. Cinta itu menghargai sisi unik dari masing-masing individu itu. Kamu punya teman, punya sahabat, kamu hobi baca buku, teman kamu hobi main Resident Evil misalnya. Karena ada fans Resident Evil di sini. Punya hobi main game Resident Evil, ya biarin saja. Dia punya keunikan itu. Kamu hobi main basket, teman kamu hobi main futsal, ya jangan dipaksa yang main futsal ini ikut main basket atau yang basket ikut main futsal. Karena kita punya minatnya sendiri-sendiri. Ketika kamu bisa menghargai minat, kemudian kekhasan, keunikan temanmu itu, artinya kamu punya modal ketiga untuk bisa mencintai dia. Dan yang terakhir adalah bagaimana kamu bisa mempraktikkan poin 1-3 kalau kamu tidak punya pengetahuan tentang orang yang kamu cintai. Kalau kamu tidak tahu dia itu siapa, orangnya seperti apa, wataknya seperti apa, cara berpikirnya gimana, bagaimana kamu bisa mempraktikkan poin pertama sampai poin ketiga. Jadi, Pak, caranya mencintai gimana? Ya kata From 4 poin ini, coba praktikkan. Jadi cinta itu bukan sesuatu yang magic tadi ya, yang tiba-tiba masuk akal pikiran dan seterusnya, ledakan-ledakan yang tidak terhingga di awal-awal gitu kan. Enggak, cinta itu bisa diwujudkan lewat praktik, lewat latihan berdasarkan elemen-elemen ini. Nah, kalau sekarang saya tahu Pak caranya mencintai gimana. Terus apakah wujud atau bentuk cinta itu cuma yang bucin-bucin itu? Ya kan? Apakah yang hanya ada di novel? Apakah yang hanya ada di sinetron? Apakah yang hanya pacar-pacaran itu? Kalau saya tidak memilih untuk berpacaran misalnya, apakah saya nggak bisa jatuh cinta Pak? Apakah saya tidak bisa mencintai Pak?
Oke, mari kita lihat. Kata from, jenis cinta yang pertama adalah cinta sesama. Sesama ini maksudnya sesama manusia, ya. Maksudnya sesama manusia, humanity love, cinta kemanusiaan. Nah, ini bentuk cinta yang paling mendasar, paling fundamental. Sebelum kamu bisa cinta-cinta yang lain, sebelum kamu mencintai dalam bentuk yang lain, pertama-tama kamu harus bisa mencintai sesama dulu. Sesama ini kalau di from itu wujudnya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang asing gitu ya. Orang lemah tuh maksudnya baik lemah secara ekonomi, lemah secara misalnya dia sering dibully dan lain sebagainya. Orang yang tidak kamu kenal, korban bencana dan lain sebagainya. Jadi pertama-tama kamu harus punya atau bisa mewujudkan cinta terhadap sesama manusia. Sesama itu maksudnya sesama manusia ya, bukan sesama yang lain gitu ya. Maksudnya sesama manusia. Nah, karakter dari cinta sesama ini adalah tadi ya, cinta pada seluruh umat manusia tanpa memandang dia orang mana, suku apa, agamanya apa, sekolahnya di mana, punya duit atau tidak. Ya dia berhak untuk kamu cintai gitu loh. Dan sifatnya tidak eksklusif. Tidak eksklusif itu artinya ya semua orang hakikatnya bisa kamu cintai. Dan dia punya hak untuk dicintai oleh kamu. Dan kamu juga punya hak untuk dicintai oleh orang lain. Itu cinta sesama. Jadi sebelum ke bentuk-bentuk yang lain yang ribet-ribet, yang meledak-ledak, ini dulu deh. Kamu bisa nggak mencintai sesama? Kamu bisa nggak mencintai orang yang lemah? Kamu bisa nggak mencintai orang asing misalnya? Kamu bisa nggak mencintai orang yang punya suku, latar belakang suku, ras atau agama yang berbeda? Kalau kamu masih ke-trigger untuk membenci, apalagi kita di Indonesia punya 6 agama besar, ratusan suku bangsa, terus kamu membenci ratusan suku bangsa itu atau agama yang lain atas dasar yang tidak jelas, berarti kamu nggak punya modal untuk bisa mewujudkan jenis cinta yang lain. Oke. Nah, kata Erich Fromm, jika memperhatikan orang hanya pada permukaan, saya semata-mata memperhatikan perbedaan yang memisahkan kita. Namun jika menembus ke jati dirinya, saya menemukan identitas kita, fakta persaudaraan kita. Kalau kamu hanya melihat looknya saja, fisiknya saja, ya pasti beda-beda. Kulitnya beda, warna jenis rambutnya beda, bentuk tubuhnya beda. Kalau yang hanya bisa dilihat itu ya kamu memang beda-beda. Tapi kalau kamu menembus ke dalam, ke jati diri, menembus ke dalam tuh apa? Oh, aku beda-beda tapi aku manusia, sama-sama manusia. Oh, aku beda-beda tapi sama-sama satu agama. Oh, satu negara. Oh, satu bangsa. Oh, satu sekolah. Oh, sama-sama warga Bekasi. Terus saya punya alasan apa untuk membenci dia? Kalau ternyata kita itu sama. Apa coba alasannya? Oh, saya beda ras Pak sama dia, tapi kamu sama-sama manusia kan? Kamu sama-sama warga dunia misalnya kalau dalam kajian globalisasi. Berarti kamu nggak punya alasan. Kalau kata Erich Fromm, kita nggak punya alasan untuk membenci orang lain. Karena apa? Ya kita itu sama. Ya, sama. Kamu mau cari perbedaan apapun, di saat yang sama kamu mendapatkan perbedaan, tapi di saat yang sama pula kamu mendapatkan persamaan. Terus kalau bisa mendapatkan persamaan, kenapa harus mencari perbedaan? Kan kurang lebih begitu. Nah, itu kata Erich Fromm semacam itu. Nah, setelahnya jenis cinta yang kedua adalah cinta ibu atau cinta keibuan. Nah, cinta seorang ibu itu dia punya karakter yang altruistis. Altruistis itu lawannya egois. Jadi dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ya, ibu itu kan tidak mementingkan dirinya sendiri kan. Jadi dia hidup untuk anaknya. Nah, karakter yang tidak mementingkan diri sendiri itu yang membuat cinta ibu itu dianggap jenis cinta yang paling tinggi dan paling suci di antara semua ikatan emosional. Di antara semua ikatan antara kamu dengan teman kamu, antara kamu dengan sahabat kamu, antara kamu dengan orang yang kamu taksiri misalnya. Enggak ada apa-apanya sama cinta seorang ibu ke anaknya. Enggak ada apa-apanya. Cinta seorang ibu itu cinta yang paling tinggi, yang paling suci. Tentu catatan dan ketentuan berlaku ya. Nah, kalau kasus-kasus yang ibu membuang bayinya berarti enggak tergolong sama cinta yang ini. Ya, kalau
Kalau ada kasus-kasus semacam penelantaran anak atau penyiksaan terhadap anak misalnya, berarti dia nggak memenuhi karakter cinta seorang ibu. Jadi normalnya, wajarnya seorang ibu itu cintanya jenisnya adalah cinta yang paling tinggi. Nah, hakikat cinta ibu adalah merawat pertumbuhan anak, dan itu berarti menginginkan anaknya terpisah dari dirinya. Sehingga cinta ibu adalah cinta yang paling sulit. Cinta yang paling menyakitkan itu apa? Cintanya seorang ibu ke anaknya. Bukan cintanya orang yang kamu taksiri terhadap kamu, atau cintanya kamu terhadap orang yang kamu naksiri. Enggak ada apa-apanya. Cinta yang paling sulit itu cintanya ibu ke anaknya. Kenapa begitu? Nah, ada ilustrasi di sini ya. Kalau erotis itu maksudnya cinta yang bucin-bucin itu. Ya kan? Kalau yang bucin-bucin itu kan kamu sama lawan jenis terpisah terus nanti bersatu gitu kan. Nah, kalau ibu itu kebalikannya, sudah bersatu harus pisah. Karena kalau nggak pisah, anaknya tidak bisa mandiri kan gitu. Nanti dalam usia tertentu kita itu memang harus dilepas. Kamu harus kuliah, kamu harus merantau, kamu harus cari kerja. Dan itu hal yang paling menyakitkan bagi seorang ibu, kata Erich Fromm secara psikologis. Ya kan? Jadi dulunya bersatu mulai dari kandungan sampai kecil dan lain sebagainya, balita, anak-anak dianterin sekolah, dibawain bekal, disuapin, dicium-ciumin, ya kan? Disayang-sayang. Nanti kalau udah besar ya harus dilepas supaya mandiri. Sehingga itu hal yang kenapa menyakitkan? Karena ibu itu harus menghadapi persoalan eksistensialnya manusia yang di awal, terpisah. Terpisah itu sakit nggak? Ada yang merasa perpisahan terus biasa aja Pak saya. Ya kan? Kamu nanti perpisahan sama teman kamu kan kangen juga nanti, ya kan? Teman yang dulu diusilin, yang apa gitu kan, terus harus pisah karena harus kuliah masing-masing gitu kan. Sedih. Nah, ibu juga gitu. Dia sedih. Sehingga cara menyenangkan ibu tuh gimana? Paling gampang tuh kalau kamu kuliah terus merantau, paling gampang adalah pulang ke rumah. Dah, ibu itu nggak butuh kamu pulang bawa duit banyak, bawa prestasi banyak gitu kan. Dia tuh cuma butuh kamu ada di rumah. Makanya yang suka main terus dicariin ibu itu ibu tuh kangen beneran sama kamu. Gitu loh. Bukan apaan sih ini dicariin mulu kan udah gede gitu. Enggak, ibu itu lagi memang butuh kamu. Gitu loh. Dia nggak mau terpisah sama kamu. Makanya yang masih punya momen-momen bisa bareng ibu, manfaatkan betul. Manfaatkan betul. Karena kalau mohon maaf ya, maksudnya kalau ternyata kita sudah berpisah atas kehendak Tuhan, kehendak Allah gitu kan ya, sedih gitu ya. Kita nggak punya waktu yang cukup untuk ibu kita gitu kan. Semacam itu. Jadi cinta seorang ibu adalah cinta yang paling menyakitkan. Nah, cinta ibu menjadi tugas yang sulit. Cinta ibu menjadi tugas yang sulit, yang menuntut kemauan untuk tidak mementingkan dirinya sendiri, kemampuan untuk memberikan segalanya dan tidak menginginkan apapun selain kebahagiaan pihak yang dicintainya. Jadi kamu ya masih lama ya, yang cewek-cewek ini masih lama. Tapi maksudnya menjadi seorang ibu itu adalah tugas yang sulit, gak mudah. Ya secara biologis sulit karena harus melahirkan, secara psikis juga sulit karena harus menghadapi perpisahan, gitu ya. Dan memberikan tidak mementingkan diri sendiri itu kan sulit. Buktinya apa? Kalau kamu foto bareng itu yang dicari fotonya temennya apa foto kamu? Kamu foto bareng, terus yang paling dicari itu foto kamu atau foto temennya? Foto kamu kan. Jadi untuk tidak mementingkan diri sendiri itu susah. Bawaan kita tuh egois. Bawaan kita tuh pengennya kita tuh enak dulu lah, jangan orang lain dulu gitu loh. Nah, semacam itu. Dan itu susah. Itu sulit, ya. Nah, yang ketiga adalah cinta erotis. Erotis itu maksudnya berasal dari kata eros ya. Dalam istilah Yunani, eros itu ya artinya cinta. Nah, jadi cinta erotis atau romantik itu ya yang bucin-bucin itu. Jadi cinta itu yang bucin-bucin itu hanya satu wajah saja. Hanya satu varian dari banyak varian-varian yang lain. Ya, dari banyak varian yang lain. Jadi yang ada di novel-novel itu baik Laila Majnun, Romeo Juliet atau novel-novel Wattpad misalnya,
yaitu hanya satu varian saja dari banyak varian yang lain. Dan jenis ini yang paling dikritik sama Fromm, karena jenis cinta yang paling eksklusif, tidak universal, dan kita sering ketipu sama jenis cinta yang ini. Kita menganggap jenis cinta yang ini tuh yang segala-galanya, terus kita mengabaikan jenis yang lain seperti cinta sesama atau cinta seorang ibu gitu. Ini yang paling sering bikin kita ketipu, karena ada ilusi gitu. Kalau kata Erich Fromm tuh ada ilusi di balik cinta-cinta yang romantik, yang erotik gitu. Ilusinya di mana, Pak? Ilusinya tuh ada di skema ini itu. Jadi ketika kamu jatuh cinta, itu kamu mengalami pengalaman eksplosif. Eksplosif itu ada ledakan kan. Kamu kalau naksir orang kan seolah-olah psikis kamu meledak tuh. Wah, dia ganteng banget ya. Wah, dia apa kan gitu kan. Jadi ada pengalaman ledakan itu, wah gitu kan. Nah, ketika kamu sudah sampai ke pengalaman yang eksplosif itu, nanti kamu memilih untuk berhubungan. Berhubungan itu artinya kamu berelasi. Jika kamu sudah mengalami pengalaman eksplosif itu, ledakan psikis itu, kamu kemudian memilih berhubungan misalnya kan. Ya katakanlah kalau usia kamu atau usia remaja atau pemuda ya yang pacaran itu misalnya gitu kan. Nah, yang seperti itu tuh sering menipu sebenarnya, kata Erich Fromm ya. Karena apa? Nanti lama-kelamaan ledakan itu intensitasnya berkurang. Dia sudah tidak good looking lagi, dia yang tadinya baik jadi tidak baik, dia yang tadi perhatian jadi tidak perhatian. Jadi kamu ditipu gitu loh. Bukan oleh orangnya tapi oleh jenis cintanya, karakternya memang begitu. Ilusif. Nah, nanti kalau intensitasnya berkurang, terus putus, terus kamu benci dia, blokir nomornya. Ya kan, udah dibenci, nanti kamu cari yang baru, penaklukan baru, terus dapat pengalaman eksplosif lagi, meledak lagi, wah gitu kan, wah ganteng banget, terus balik lagi punya hubungan, terus intensitasnya berkurang, benci lagi, cari lagi, ilusi gitu loh. Jadi jangan terlalu diseriusi gitu. Kalau mau serius tuh yang tadi tuh, cinta terhadap manusia, cinta sesama, cinta terhadap ibu, itu yang serius yang itu. Yang begini-begini jangan diseriusi. Gitu. Karena apa? Dia sifatnya eksklusif dan temporer. Gitu loh. Sesaat saja. Nah, itu yang dikritik Fromm dalam The Art of Loving-nya. Gitu. Sehingga kamu perlu hati-hati dengan objek atau jenis cinta yang model-model begini, karena sering menipu gitu ya. Nah, ada quote lagi dari Erich Fromm, saya mencintai dari hakikat jati diri saya dan mengalami pribadi lain dalam hakikat jati dirinya. Jadi kalau kamu sayang sama teman kamu, sahabat kamu gitu ya, tadi respect itu artinya kamu menghargai dia punya bakat apa, minat apa, dan dia juga menghargai kamu. Oke, sepertinya sudah sore, saya percepat saja. Oke, yang keempat adalah cinta diri atau self love. Nah, self love ini ada yang sering keliru nih. Self love itu seringkali diandaikan bahwa jika saya mencintai diri saya sendiri, itu berarti saya tidak mencintai orang lain, sehingga cinta diri sama dengan mementingkan diri sendiri. Self love itu seringkali disamakan dengan egois. Padahal kata Fromm enggak, beda. Self love dengan egois itu beda. Ya. Asumsinya apa? Ya, asumsinya adalah jika cinta pada sesama sebagai manusia merupakan suatu hal kebajikan, cinta pada diri saya sendiri juga merupakan kebajikan dan bukan suatu keburukan, karena saya juga manusia. Kalau sederhananya gini, kalau kamu bisa cinta banget sama orang lain, kok kamu gak bisa cinta sama dirimu sendiri, kan gitu. Kamu mencintai seseorang, kan yang dicintai itu manusia. Nah, kamu juga manusia. Gitu. Terus ngapain kamu jungkir balik demi orang lain, sedangkan diri kamu sendiri tidak diurusi. Kamu sibuk ngerjain PR orang yang kamu taksir, tapi PR kamu nggak selesai. Loh, buat apa kalau kayak gitu? Nanti ada yang jawab, oh berarti dua-duanya harus selesai, Pak.
Bukan hanya orang lain, tetapi kita sendiri adalah objek dari perasaan dan sikap kita. Sikap terhadap orang lain dan terhadap diri kita sendiri sama sekali tidak bertentangan dan berhubungan secara mendasar, gitu ya. Jadi kalau kamu baik dengan orang lain, ya kamu juga harus baik dengan diri kamu sendiri. Jika kamu aware atau responsible, bertanggung jawab atas nasib orang lain, kamu juga harus bertanggung jawab atas nasib kamu sendiri. Jangan kalau kamu terlalu mementingkan orang lain, kamu nggak keurus, gitu loh. Tapi kalau kamu ngurusin diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu egois juga, gitu. Karena orang egois itu justru kata Fromm orang yang tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Orang egois itu kan pengennya semua orang tuh berpusat pada dirinya sendiri, gitu. Terus dia mengabaikan kebutuhan dia untuk berhubungan atau berelasi dengan orang lain. Artinya apa dia? Dia nggak cinta sama dirinya sendiri, gitu. Nah, kemudian ini saya dapat quote-quote ini dari Facebook sebetulnya, karena saya masih main Facebook. Seperti kupu-kupu, ia tak sadar akan cantiknya sayap yang ia miliki. Hanya orang lain yang mampu melihat itu. Jadi apa yang kamu cemaskan dalam hidup? Kupu-kupu kan nggak tahu sayapnya seindah apa, gitu kan? Cantiknya sayap seekor kupu-kupu kan si kupu-kupu itu nggak tahu. Yang bisa melihat apa? Ya kupu-kupu yang lain atau orang lain dalam hal ini. Terus ngapain kamu mencemaskan diri kamu, gitu loh? Gitu ya. Jadi kamu harus punya keyakinan bahwa orang lain pasti melihat diri kamu itu cantik, diri kamu itu indah, gitu ya. Bahwa kamu tidak bisa melihatnya ya pantas saja, maksudnya sama kayak kupu-kupu yang nggak bisa melihat cantiknya sayapnya. Terakhir yaitu jenis cinta kepada Tuhan, ya, cinta ketuhanan ya. Tentu Fromm bukan orang Islam, gitu ya. Jadi saya ambil kalimat-kalimat yang relate saja. Sebenarnya dia membahas beberapa agama seperti perkembangan secara sosio-antropologisnya. Jadi bagaimana manusia bisa beriman itu ada penjelasan sosiologisnya. Tapi sederhananya gitu. Kenapa kita butuh Tuhan dan perlu mencintai Tuhan? Karena kita terpisah, udah itu. Kalau semua orang memusuhi kamu, semua orang menyebalkan, semua orang menjengkelkan, siapa pihak yang bisa jadi pelarian kamu? Tuhan. Siapa lagi? Siapa lagi, Fatma? Kucing. Iya kan? Siapa lagi? Kucing nyakar kamu, Fatma, nanti misalnya. Kucing bisa menyakar kamu misalnya. Nah, ya kan? Atau saya lari ke gadget, Pak. Gadget kamu baterainya bisa habis, RAM-nya bisa penuh. Siapa pihak lagi yang bisa kamu sandarkan selain Tuhan? Kalau semua orang tuh menyebalkan dan menjengkelkan. Basicnya itu ya, kenapa kita perlu cinta terhadap Tuhan, ya seperti itu. Nah, cintanya Tuhan atau cinta kita terhadap Tuhan itu nanti disambut manusia melalui keimanan dan ketakwaan kita. Semakin kita beriman dan bertakwa, hakikatnya kita juga semakin mencintai Tuhan. Cinta Tuhan adalah pengalaman perasaan yang mendalam akan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ungkapan cinta dalam setiap tindakan hidup. Jadi kamu beribadah, kamu berbuat baik, kamu tidak membenci orang lain, kamu tidak memusuhi orang lain, kamu tidak mengajak orang lain ke dalam jalan keburukan, yaitu bentuk bahwa kamu mencintai Tuhan. Gitu ya. Kamu sholat asar gak terlambat, sholat duhur gak terlambat, gitu. Yaitu wujud bahwa kamu mencintai Tuhan. Kamu berkomitmen terhadap apa yang diinginkan oleh Tuhan. Seperti itu. Oke. Quote terakhir untuk menutup sesi kita pada hari ini. Kata Erich Fromm, perlu beberapa saat untuk memberitahu seseorang bahwa Anda mencintainya, tapi butuh waktu seumur hidup untuk membuktikannya. Kamu mengatakan bahwa aku mencintaimu tuh udah, itu hitungan 2 detik cukup. Tapi untuk membuktikan itu kamu perlu waktu seumur hidup. Jadi cinta itu adalah gerak aktif. Jadi cinta itu tidak aku mencintaimu udah itu aja, enggak, tapi konsisten. Dia akan terus, kalau kamu mengatakan aku mencintaimu ya kamu harus mencintai dia ya selamanya kan gitu. Jadi di dalam kalimat aku mencintaimu itu harusnya ada komitmen, bukan pemanis bibir gitu loh.
Jadi kamu butuh waktu seumur hidup untuk membuktikan bahwa kamu menyayangi teman kamu mencintai kedua orang tua kamu mencintai keluarga kamu. Cara membuktikannya apa? Ajak mereka jalan. It's not enough gitu loh, nggak cukup. Berarti ajak jalan terus Pak? Iya, ajak jalan terus gitu loh. Karena apa? Pembuktiannya seumur hidup. Kamu ajak jalan sekali, besoknya kamu cuekin misalnya, ya berarti kamu nggak cinta. Jadi kamu butuh waktu untuk membuktikan itu seumur hidup. Sehingga mencintai itu ya sulit. Tapi kalau sulit itu bukan berarti nggak bisa diwujudkan. Seperti itu ya. Oke, kita cukupkan kajian buku kita pada sore hari ini. Kita sudah mendapatkan insight ya, mendapatkan input yang menarik dari Erich Fromm tentang apa itu cinta, dan ternyata cinta itu bisa dipelajari. Cinta itu bukan keberuntungan, cinta itu bukan magic, tapi cinta itu the art. The art yang dimaksud adalah, atau seni yang dimaksud adalah keterampilan. Layaknya sebuah keterampilan, kita harus sering berlatih. Kamu harus sering berlatih mencintai. Dan tadi elemen mencintai ada care, responsible, respect, dan knowledge. Dan varian cinta itu banyak. Ada yang paling mendasar dan ada yang paling menyakitkan dan yang paling menipu juga ada. Sehingga kita sebagai manusia juga harus paham bahwa varian cinta itu banyak, sehingga kita tahu kapan mencintai seseorang dengan kadar tertentu dan mencintai orang lain dengan kadar yang lain. Semoga kajian kita bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi kajian buku berikutnya. Sampai ketemu lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.